Hadir, Bu. Nah, bagus sekali ya. Hari ini kita lengkap hadirnya dan dalam keadaan yang sehat dan gembira. Silakan lihat kiri kanan, kalau ada sampah atau kurang rapi silakan dirapikan supaya kalian nyaman. Sudah? Bu. Oke, sebelumnya kita akan berdoa dulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Siap, gerak. Hormat, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih ya ketua kelas. Semoga dengan pembacaan doa tadi kita dapat mengikuti pelajaran ini dengan lancar dan mudah untuk dipahami ya. Silakan disimpan dulu hal-hal yang mengganggu dan keluarkan buku-buku fisika. Ibu akan membagikan ini adalah bahan aja supaya kalian ada pegangan untuk hari ini. Silakan dilihat. Kasih, Bu. Nah, hari ini kita belajar tentang apa, Nanda? Efek Doppler. Doppler. Nah, ya minggu sebelumnya kita membahas tentang apa? Cepat ombak gelombang bunyi, Bu. Nah, apa saja mempengaruhinya? Lambda dan periode, Bu. Bagus sekali, berarti kalian masih mengingat dan sudah mengerti konsep dari materi yang sebelumnya. Nah, hari ini kita membahas efek Doppler yang tujuannya Anda semua mampu mengetahui apa sih efek Doppler dan Anda semuanya mampu menganalisis efek Doppler dan mampu mengetahui penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, materi pokoknya hari ini kita tahu konsepnya, tahu rumusannya, dan tahu penerapannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk itu silakan dilihat slide ibu di depan. Nah, berarti Anda sudah lihat gambar ibu yang ibu tampilkan tadi. Nah, itu kan mobil polisi yang ada sirinenya. Ada satu pengamat yang mendekati dan satu pengamat yang menjauhi. Kalian pernah nggak merasakan hal seperti itu? Pernah, Bu. Nah, ketika kalian ada di tepi jalan atau sedang berada di atas motor, apa yang kalian rasakan ketika mendengar mobil ambulan itu berada dari jauh sekali? Pasti terdengar kan? Ya, Bu. Gimana suaranya? Kecil. Kalau dia berjalan mendekati kalian? Makin lama makin besar, Bu. Nah, kalau dia menjauhi? Makin lama makin kecil. Nah, selain ambulans apa lagi yang kalian dengarkan seperti itu? Mobil pemadam kebakaran. Bagus sekali. Nah, semuanya yang ada sirine atau mengeluarkan suara ketika dia mendekati kita, dia akan mengeluarkan suara semakin melengking atau semakin membesar. Kalau dia menjauhi kita, dia akan terdengar semakin kecil, kemudian hilang suaranya ya. Nah, selanjutnya lihat lagi gambar dua yang di depan. Nah, selanjutnya gambar apa yang ditampilkan? Gambar orang. Lihat apa? Pesawat, Bu. Iya. Siapa yang pesawat kan? Nah, siapa yang pernah ke bandara atau mendengar pesawat yang terbangnya rendah? Saya, Saya, Bu. Bu. Nah, apa yang kalian dengar ketika pesawat itu misalkan dia berjalan di atas rumah kalian, lalu kalian keluar, kan itu suaranya terdengar dari jauh. Baru kalian nampak pesawat itu kan? Berarti sama dengan mobil tadi yang kalian dengar. Kalau jauh, Suaranya kecil. kalau dia di dekat kalian, Suaranya Suaranya besar. besar. kalau dia menjauh. Suaranya kecil. Nah, ya bagus sekali ya. Nah, itu namanya efek Doppler. Nah, untuk selanjutnya Ibu tampilkan gambar lagi supaya kalian lebih jelas memahaminya. Nah, supaya lebih jelasnya, sudah lihat kan gambar tadi? Supaya lebih jelasnya Ibu gambarkan di papan tulis. Tadi di gambar Ibu ada seseorang yang berdiri di jalan
Sudah, Bu. Oke, berarti kita akan mengerjakan LKS per kelompok. Silahkan dibagi kelompoknya. Ella, Gina dan Aldrin satu kelompok. Aldi, Selena dan Jennifer satu kelompok ya. Nah ini Bu bagikan LKS-nya. Kasih, Bu. Kasih Bu. Nah di dalam LKS itu ada panduan diskusinya supaya kita mendapatkan rumusan dari efek Doppler itu sendiri dan kalian mengerti apa maksud gambar yang sudah Ibu buat di depan. Baik Bu. Nah, anak-anak semuanya sebelum kita masuk ke LKS-nya, kan kalian sudah berkelompok nih. Nah, Ibu tanya dulu apa itu efek Doppler dari paparan materi yang sudah kita bahas seperti serinya tadi dan dibuatkan gambarnya. Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Silakan Ella. Efek Doppler itu merupakan peristiwa berubahnya bunyi karena adanya perubahan gerak relatif, Bu. Nah, bagus sekali. Bagus untuk Ella ya. Ada lagi jawaban yang berbeda? Aldi, Ya, Bu. silakan Aldi. Menurut saya Bu, efek Doppler itu adalah peristiwa berubahnya frekuensi karena ada perubahan jarak Bu. Nah, bagus sekali. Nah, berarti kalian sudah hampir sempurna memahami pengertian apa itu efek Doppler. Nah, Ibu tegaskan lagi bahwa efek Doppler itu adalah peristiwa perubahan frekuensi bunyi yang diterima oleh pendengar akibat adanya gerak relatif atau perubahan jarak yang dialami oleh pendengar maupun sumber bunyi. Nah, bagus sekali. Nah, silakan kalian buka LKS-nya dan dikerjakan di dalam kelompok. Kalau ada yang tidak mengerti, ditanyakan kepada Ibu. Nah, bantuannya kan tadi udah mengerti yang Ibu jelaskan di depan. Nah, sudah ada juga bahan ajar. Silakan kalian bekerja di dalam kelompok, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Silakan, kalau ada yang tidak mengerti ditanyakan kepada Ibu ya. Baik Bu. Nah, Nanda semuanya apakah sudah siap LKS yang Ibu bagikan atau ada kesulitan? Dikit lagi, Bu. Bentar, Bu. Kelompok Ella atau ada yang sulit atau tidak mengerti? Tunggu bentar, Bu. Oke, berarti aman ya. Aman, Bu. Kelompok Aldi Gak ada Bu. bisa? Bisa Bu. Oke. Baiklah, kalau ada yang sudah siap, boleh maju ke depan. Kelompok Ella Bu. Ella sudah? Sudah, Bu. Dan silakan Ella majukan ke depan. Kita akan mempresentasikan apa hasil diskusi yang dilakukan oleh kelompok Ella. Silakan Ella maju ke depan. Sebutkan kesimpulannya saja. Baiklah, teman-teman, hasil dari kelompok kami persamaan efek Doppler itu ialah FP sama dengan F dikali V plus minus FP per V plus minus Fs. Nah, Silakan Ella lanjutkan. jika pendengar mendekati sumber, tanda VP-nya itu positif. Dan jika pendengar menjauhi sumber, tanda VP-nya itu negatif. Dan apabila sumber mendekati pendengar, tanda VS-nya negatif. Dan sumber menjauhi pendengar, tanda FS-nya positif. Betul, Bu? Udah Ella? Nah, bagus. Tapi ada yang mau menyempurnakan atau ada yang mau ke depan lagi? Silakan Ella. Terima kasih ya, bagus sekali penampilan Ella. Kelompok Aldi Bu. Silakan Aldi maju ke depan. Tadi apa Ella rumusnya? F dikali V plus minus FP per V plus minus FS, Bu. VS ya. Iya, Bu. Nah, silakan ini jawaban dari kelompok Ella. Silakan Aldi kelompoknya. Baik dari kelompok Aldi Bu. Jawabannya sama dengan kelompok Ella, tapi juga mau menyempurnakan juga. Jadi maksud dari rumus ini tuh bila pendengar mendekati sumber maka VP-nya akan positif. Lalu bila pendengar menjauhi sumber, tanda VP-nya akan negatif. Bila sumber mendekati pendengar, tanda VS-nya negatif, dan bila sumber menjauhi pendengar, tanda VS-nya positif. Nah, bagus sekali. Berarti kalian sudah mengerti ya. Terima kasih Aldi. Nah, Ibu tambahkan lagi. Ini keterangannya VP apa? Frekuensi pendengar.
Kecepatan sumber. suara. Sumber nggak sih? Sumber. Oke, Bu. Bagus. Nah, kalau V itu adalah cepat lambat bunyi di Medium. udara, ya Oh. bagus. Medium. Besarnya berapa Anda semuanya? 340 meter per sekon. Nah, sekarang kalian sudah tahu dan mendapatkan sendiri rumus efek Doppler dan sudah tahu pengertian efek Doppler itu sendiri. Nah, sudah tahu pula cara membedakan plus minus kapan digunakan. Nah, sekarang Ibu mau memberikan sebuah trik supaya kalian mudah mengingat plus minus. Kapan sih PS-nya minus, kapan sih VP-nya plus. Nah, kan ada sumber dan ada pendengar. Nah, kita misalkan sumber ini dengan Santi. Misalnya Santi ini perempuan dan P ini pacar Santi. Berarti laki. Nah, kalau misalkan Ibu analogikan sumber sebagai Santi, pendengar atau pengamat sebagai pacar, kita analogikan. Kalau misalkan Santi seorang perempuan mendekati laki-laki, baik atau buruk? Buruk. Baik, Bu. Buruk. Nah, ya, berarti tandanya Negatif. Nah, sebaliknya kalau Santi menjauhi pacarnya atau tidak seperti orang yang kayak cabai-cabian gitu, berarti positif, ya kan? Baik. Nah, sebaliknya kalau pacar Santi yang mendekati Santi baik-baik, berarti tandanya Positif. positif. Tapi kalau pacarnya cuek saja, tidak mau memperhatikan Santi, berarti Negatif. Negatif. Nah, ingat saja ini supaya membantu kalian dalam mengerjakan kapan VP-nya positif, kapan VS-nya negatif. Baca saja dari soalan kapan VP-nya positif dan kapan VP-nya negatif. Nah, selanjutnya silakan dikerjakan post test yang Ibu berikan ini. Silakan kembali lagi ke tempat duduk semula. Nah, sudah kembali ya. Nah, lihat di depan ada soal yang Ibu tampilkan. Nah, sudah lihat kan soal post test yang ada di depan? Siapa cepat silakan angkat tangan, sebutkan jawabannya, bakal dapat nilai plus dari Ibu. Oke, Bu. Silakan. Saya, Bu. Silakan Ella, berapa hasilnya? 5.100 HZ, Bu. Nah, bagus Ella, betul. Ada yang betul lagi jawabannya? Aldi, Bu. Berapa? 5.100 HZ Nah, juga, Bu. bagus. Berarti jawabannya sudah benar. Berarti kalian sudah dapat memahami pelajaran efek Doppler yang kita pelajari hari ini. Nah, siapa yang mau bersama-sama sama Ibu, kita simpulkan materi apa yang kita dapat hari ini. Siapa yang menyimpulkan pengertian efek Doppler? Saya, Bu. Bu. Ella dulu ya. Silakan Ella. Efek Doppler adalah peristiwa berubahnya frekuensi bunyi yang diterima oleh pendengar karena adanya perubahan jarak atau gerak relatif antara sumber bunyi dan pendengar, Bu. Nah, bagus sekali. Benar kan Aldi? Benar, Bu. Tambahan, Bu. Dengan Ya, rumusnya silakan. FT sama dengan F dikali V plus minus VP per V plus minus VS, Bu. Ya, bagus. Berarti kalian sudah mengerti apa itu pengertiannya, apa rumusannya, dan contoh-contoh efek Doppler yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Kita sudahi dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Anda semuanya sudah memperhatikan, dan kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi